Halo semua, selamat datang di LNS Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang begitu gelap dan mengerikan yang mengguncang Korea Selatan hingga ke inti masyarakat. Kita akan mengupas tuntas tentang kasus Yo Yong-chul, si iblis dari Seoul. Kisah tentang bagaimana seorang pria bisa terjerumus ke dalam jurang kekejian dan teror yang ia ciptakan. Sudah siap untuk menyelami kisah kelam ini? Kalau begitu, mari kita mulai. Sebelumnya jangan lupa untuk klik like dan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa semakin improve dan semakin banyak info-info serta edukasi yang kita sebarkan untuk kalian. Inilah kisah iblis dari Seoul. Kisah nyata Yo Yong-chul. Pada malam yang tenang di Seoul, Korea Selatan, udara musim gugur menghembuskan kesejukan melalui gang-gang sempit kota. Namun, di balik kilauan lampu neon dan keramaian kafe-kafe di pinggir jalan, bersembunyi kegelapan yang lebih dalam dari bayang-bayang malam itu. Sebuah mimpi buruk diam-diam tumbuh di jantung kota. Namanya Yo Yong-chul. Yo Yong-chul lahir pada 18 April 1970 di Gochang, Provinsi Jeolla Utara. Menjalani masa kecil yang jauh dari kehangatan, dibesarkan dalam cengkraman kemiskinan dan kekerasan. Ia menjadi seorang anak yang terombang-ambing, sering berpindah-pindah tempat tinggal, tanpa figur stabilitas yang berarti. Lingkungan yang keras ini membentuk kepribadiannya yang kelam, mendorongnya ke dalam dunia kriminal sejak usia dini. Sebelum menginjak usia 30 tahun, catatan kriminalnya sudah menumpuk dengan berbagai tindakan kejahatan, pencurian, penipuan, dan bahkan pemerkosaan. Penjara bukanlah tempat yang asing baginya. Ia telah menjadikannya rumah kedua, sebuah institusi yang bukannya merehabilitasi, justru tampaknya mengukuhkan pola perilaku destruktifnya. Namun, kejahatan-kejahatan di masa lalu itu hanyalah permulaan, bayangan kecil dari horor yang ia akan ciptakan di kemudian hari. Tahun 2003 menjadi titik balik yang mengerikan dalam kehidupan Yo Yong-chul. Setelah bebas dari penjara karena kasus pemerkosaan, ia menyimpan dendam yang membara. Sebuah bara api kebencian yang terutama ditunjukkan pada dua kelompok, yaitu wanita dan orang kaya. Dalam benaknya yang terpelintir, ia percaya bahwa wanita, khususnya para pekerja seks, adalah tidak layak hidup. Entitas yang rendah dan patut dilenapkan. Kebencian ini kemungkinan besar dipicu oleh pengalaman pribadinya, termasuk kegagalan pernikahan dan perceraian yang ia salahkan pada pasangannya dan sistem secara keseluruhan. Di sisi lain, orang kaya adalah simbol nyata dari ketidakadilan sosial yang ia rasakan sejak kecil. Mereka mewakili kemewahan, kekuasaan, dan privilege yang tidak pernah ia miliki. Dan dalam diam pada distorsinya, mereka adalah penindas yang harus dihukum. Dalam pikirannya yang rusak, Yo Yong-chul tidak melihat manusia. Ia melihat musuh yang harus disingkirkan. Ideologinya yang terbentuk dari akumulasi trauma dan kebencian menjadi pondasi bagi serangkaian pembunuhan brutal yang akan segera mengguncang Korea Selatan. Ia mulai merencanakan aksinya dengan teliti, mengamati target, dan mempersiapkan alat-alat pembunuhannya. Ia tidak hanya ingin membunuh, ia ingin menghancurkan, melampiaskan amarah dan dendamnya yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Korban pertama Yo Yong-chul jatuh pada September 2003, menandai dimulainya era teror yang akan berlangsung selama kurang lebih 1 tahun. Dengan dingin dan perhitungan, Yo mengincar sebuah rumah pria tua kaya di kawasan Bugidong, Seoul. Wilayah ini dikenal sebagai pemukiman elit, sebuah simbol dari kekayaan yang sangat ia benci. Dengan palu di tangan dan sarung tangan menutup jemarinya, sebuah detail yang menunjukkan perencanaan awal untuk menghilangkan jejak. Ia menyelinap masuk ke dalam rumah yang sunyi di tengah malam. Di dalam, ia menemukan pria tua itu dan tanpa ragu menghantam kepalanya berkali-kali hingga tidak bernyawa. Kekejaman tidak berhenti di situ. Ketika istri korban yang terkejut mencoba melawan atau berteriak, Yo juga membunuhnya dengan cara yang sama brutalnya. Adegan ini bukan sekedar perampokan biasa. Meskipun dia mengambil sedikit barang berharga seperti sejumlah uang tunai dan perhiasan, sekedar untuk menciptakan alibi perampokan. Tujuan utamanya adalah membunuh. Ia merasakan lonjakan kekuasaan, sebuah perasaan dominasi yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dalam benaknya yang gila, ia merasa seperti seorang penyimbang keadilan sosial. Seorang eksekutor bagi mereka yang menurutnya telah mengambil terlalu banyak dari dunia ini. Pembunuhan-pembunuhan berikutnya datang beruntun.
menyasar lansia kaya yang tinggal sendirian atau hanya dengan pasangan. Yo secara sistematis memilih targetnya, seringkali melalui pengamatan teliti terhadap kebiasaan dan jadwal mereka. Oktober 2003, sebuah pasangan lansia lainnya menjadi korban di daerah Jongnong-gu, Seoul. Metode yang sama digunakan, yaitu penyusupan di malam hari dan serangan mendadak dengan palu, dan kekejaman yang ekstrim. Ia melakukan pembunuhan ganda kali ini di Gangnam, wilayah yang semakin mengukuhkan fokusnya pada kaum elit. Dalam kasus ini, Yo bahkan membakar tubuh korbannya atau mencoba menghancurkan sidik jari mereka setelah kematian, menunjukkan upaya yang semakin canggih untuk menghilangkan jejak forensik. Ia sering memercikan bensin atau cairan mudah terbakar lainnya untuk menghanguskan sisa-sisa korban, sebuah metode yang sangat menyulitkan identifikasi dan penyelidikan. Desember 2003 hingga awal 2004, beberapa pembunuhan serupa terjadi di berbagai distrik mewah di Seoul. Semuanya dengan pola yang konsisten. Korban adalah lansia kaya, senjata utamanya adalah palu atau benda tumpul berat lainnya, dan motif utamanya adalah pembunuhan, bukan perampokan semata. Polisi awalnya mengira ini adalah tindakan perampokan rumah biasa yang menjadi fatal. Namun, pola kekerasan brutal yang ekstrim, penggunaan alat yang sama, dan lokasi yang saling berkaitan mulai menarik perhatian penyelidik. Sayangnya, jejak yang ditinggalkan Yo terlalu minim. Ia sangat berhati-hati. Penggunaan sarung tangan, membersihkan TKP semaksimal mungkin, dan tidak menggunakan kartu kredit atau telepon seluler yang dapat dilacak. Penyelidikan menemui jalan buntu, menyebabkan kegelisahan yang tumbuh di kalangan masyarakat elit Seoul. Awal tahun 2004 menjadi fase baru yang mengerikan dalam rentetan pembunuhan Yo Yeong-chol. Entah karena kurangnya tantangan atau desakan dari kebenciannya yang lebih dalam, ia mengubah targetnya secara drastis. Dari membunuh orang tua kaya, ia kini mulai memburu wanita, khususnya pekerja seks. Pilihan ini menandai puncak dari misoginis dan dehumanisasi yang ia pendam. Ia berpura-pura menjadi pelanggan, menelpon agensi atau mendatangi area di mana pekerja seks beroperasi. Dengan wajah tenang dan penuh perhitungan, ia mengajak mereka ke apartemen yang ia sewa secara khusus di daerah Silimdong, sebuah distrik yang lebih padat penduduk, namun dengan banyak bangunan apartemen kecil yang memungkinkan anonimitas. Apartemen ini menjadi ruang horor pribadinya, sebuah ruang penyiksaan di mana ia bisa melampiaskan segala fantasinya yang gelap. Di sana, ia jauh dari keramaian dan saksi mata. Yo menunjukkan wajah aslinya. Ia membunuh dengan cara yang sangat kejam. Beberapa metode yang terungkap dalam interogasi kemudian adalah pukulan palu atau benda tumpul. Sama seperti pembunuhan lansia, palu menjadi senjata pilihannya untuk melumpuhkan atau membunuh korban secara cepat. Dan dalam beberapa kasus, ia juga menggunakan tangannya sendiri atau tali untuk mencekik korban hingga tewas. Sebuah metode yang memungkinkan kontak fisik yang lebih intim dan mengontrol penderitaan korbannya. Lalu, aspek yang paling mengerikan adalah setelah membunuh, Yo sering memotong tubuh korbannya menjadi bagian-bagian kecil. Ia menggunakan pisau dapur dan gergaji, bekerja dengan presisi yang mengerikan di kamar mandi apartemennya. Tujuannya adalah untuk memudahkan pembuangan dan mempersulit identifikasi. Potongan tubuh itu kemudian dimasukkan ke dalam kantong sampah. Setelah memutilasi, ia akan memotong potongan tubuh tersebut di area pegunungan terpencil di sekitar Seoul, seperti Gunung Cheongryeo atau Gunung Gwanak. Dalam beberapa kasus, ia juga mencoba membakar sisa-sisa tubuh untuk menghancurkan bukti lebih lanjut. Yang paling menjijikan dan mengguncang adalah pengakuannya bahwa ia memakan sebagian tubuh korbannya, terutama hati dan ginjal. Meskipun ia mengklaim itu adalah upaya untuk memperkuat tubuhnya dan menyembuhkan penyakit, para ahli forensik meyakini ini adalah bagian dari ritual kepuasan dan dehumanisasi ekstrim yang ia lakukan. Dalam interogasi, ia berkata tanpa ekspresi, "Aku membenci wanita, mereka semua pantas mati." Pernyataan ini mencerminkan kebencian yang mendalam dan patologis terhadap wanita, sebuah elemen kunci dari motif pembunuhannya. Salah satu korban yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan adalah seorang pekerja seks yang tubuhnya ditemukan terpotong-potong di dekat sebuah kuil Buddha di provinsi Gyeonggi. Identifikasi awal sangat sulit karena kondisi tubuh yang rusak parah. Total, 11 pekerja seks diyakini telah menjadi korban Yo Yeong-chol di dalam periode ini. Setiap pembunuhan adalah demonstrasi kekuasaan dan kontrol ekstrim, di mana
ia sepenuhnya mendominasi dan menghancurkan tubuh korbannya. Pada pertengahan 2004, kabar tentang wanita yang hilang dan ditemukan dalam kondisi mengenaskan menyebar dengan cepat seperti api. Awalnya, polisi menganggapnya sebagai kasus-kasus terpisah, tetapi media mulai menghubungkan titik-titik tersebut. Laporan-laporan berita yang mendetail meskipun terkadang spekulatif memicu ketakutan massal di kalangan masyarakat Seoul. Profesi pekerjaan seks terpukul paling parah. Banyak yang berhenti menerima tamu, takut menjadi korban berikutnya. Mereka mulai lebih waspada, bekerja dalam kelompok, atau menolak tawaran dari perlengkapan yang mencurigakan. Lalu, meskipun target utama Yu telah beralih, kenangan akan pembunuhan lansia sebelumnya masih segar. Orang tua kaya mulai memasang kamera keamanan, menyewa penjaga malam pribadi dan meningkatkan pengamanan rumah mereka secara drastis. Ada paranoia yang meluas bahwa seorang pembunuh berantai berkeliaran bebas di kota. Namun, Yu terus membunuh. Ia menunjukkan adaptasi yang luar biasa dalam modus operandinya. Selalu selangkah di depan aparat penegak hukum, dan puncaknya, ia diketahui telah membunuh setidaknya 20 orang, 11 pekerja seks dan 9 lansia kaya. Namun, banyak yang percaya jumlah korban bisa jauh lebih banyak, mengingat cara dia menghilangkan bukti dan sifat anonim dari beberapa korbannya. Yang membuat polisi frustasi adalah kemampuan Yu untuk menghindari deteksi. Ia sangat berhati-hati. Ia tidak menggunakan kartu kredit atau ponsel. Ia hanya menggunakan uang tunai untuk semua transaksi dan menghindari jejak digital yang bisa dilacak. Lalu, dia tidak meninggalkan sama sekali jejak elektronik. Tidak ada catatan panggilan, email, atau aktivitas online yang bisa mengarah padanya. Setelah itu, apartemen yang ia sewa untuk kejahatannya seringkali hanya digunakan untuk jangka pendek saja, dan ia tidak pernah menetap di satu lokasi terlalu lama. Lalu menggunakan metode pembunuhan yang mempersulit identifikasi. Mutilasi, pembakaran, dan pembuangan tubuh di area terpencil adalah taktik yang efektif untuk menghambat penyelidik forensik. Meskipun unit pembunuhan berantai dibentuk dan penyelidikan intensif dilakukan, polisi mengalami kesulitan besar dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengidentifikasi tersangka. Korea Selatan belum pernah menghadapi pembunuh berantai dengan tingkat kekejaman dan kehati-hatian seperti Yo Young-chul. Kasus ini menjadi tantangan besar bagi sistem penegakan hukum negara tersebut, yang sebelumnya relatif jarang menghadapi fenomena pembunuhan berantai yang terorganisir. Namun, tidak ada iblis yang bisa bersembunyi selamanya. Pada 15 Juli 2004, nasib buruk Yo Young-chul akhirnya tiba. Bukan karena penyelidikan polisi yang intensif canggih, melainkan karena keberuntungan dan kewaspadaan seorang pekerja seks. Pada hari itu, Yo menghubungi seorang pekerja seks yang sering menjadi perantara antara pekerja seks dan kliennya. Ia meminta wanita itu untuk datang ke apartemen kecilnya di Silimdong. Pekerja seks tersebut, yang identitasnya tidak pernah diungkapkan demi keselamatannya, mulai merasa curiga. Mungkin ada sesuatu dalam cara bicara Yo atau atmosfer apartemennya yang terasa aneh dan dingin. Kepekaan dan instingnya yang kuat, yang mungkin terasa oleh ketakutan yang melanda komunitas pekerja seks tersebut, menyelamatkan hidupnya. Ia berhasil melarikan diri dari apartemen tersebut dengan dalih dan segera melaporkan kejadian mencurigakan itu kepada polisi. Berbekal laporan yang kredibel ini, polisi segera bertindak. Yo ditangkap tidak lama kemudian di apartemennya, terkejut dan tidak siap. Awalnya ia mencoba untuk berbohong, menyangkal keterlibatannya dalam kejahatan apapun. Namun polisi telah mengumpulkan cukup banyak bukti tidak langsung, termasuk kesaksian para pekerja seks yang selamat. Yang paling krusial, polisi berhasil menghubungkan Yo dengan sidik jari dari salah satu TKP pembunuhan sebelumnya, yaitu salah satu pembunuhan lansia kaya. Penemuan ini menjadi bukti fisik yang tidak terbantahkan. Terpojok, akhirnya Yo Young-chul pun mengaku. Apa yang terjadi selanjutnya mengguncang seluruh negeri. Pengakuannya datang dengan tenang, tanpa rasa bersalah, dan dengan detail yang mengerikan. Yo tidak hanya mengakui membunuh 20 orang, tetapi ia menceritakan dengan detail bagaimana ia memilih, memancing, menyiksa, dan membunuh para korbannya. Ia menggambarkan pembunuhan-pembunuhan itu sebagai suatu bentuk pekerjaan yang sistematis dan terencana. Ia menunjukkan kepada polisi daftar nama korban yang ia buat sendiri, mencatat detail waktu dan kejadian. Ia menyimpan barang-barang pribadi korbannya, seperti perhiasan, ponsel, kartu identitas sebagai trofi, bukti keberhasilannya, dan pengingat akan kekuasaannya.
Ia bahkan mengaku tentang praktik kanibalisme dan mutilasi yang mengerikan. Yang paling mengerikan bagi masyarakat Korea Selatan adalah rasa bangga yang ditunjukkan Yo. Ia tersenyum saat kamera media merekam wajahnya saat penangkapan dan saat diinterogasi. Ia tampak menikmati perhatian yang diberikan kepadanya, seolah-olah ia adalah selebritas yang telah mencapai sesuatu yang besar. Dalam satu pernyataannya yang paling mencengangkan polisi adalah ia berkata, "Jika aku tidak tertangkap, aku akan membunuh 100 orang." Pernyataan ini bukan hanya ancaman, melainkan gambaran jelas dari ambisi patologisnya dan kurangnya batasan moral. Pengakuan dan detail kekejaman Jo Young Chul memicu gelombang kemarahan yang cukup luar biasa di seluruh Korea Selatan. Ribuan orang turun ke jalan, menyerukan hukuman mati untuk Jo Young Chul sebagai respon atas tingkat kejahatannya yang tak terbayangkan. Dalam persidangan yang sangat disorot media, jaksa penuntut umum menyebutnya sebagai makhluk paling keji yang pernah hidup di negeri ini. Kesaksian para penyintas dan bukti-bukti mengerikan diputar memperlihatkan kekejaman yang tak tertandingi. Psikolog forensik yang menganalisis Yo menyatakan bahwa ia memiliki gangguan kepribadian antisosial yang ekstrim. Ia tidak menunjukkan empati, rasa bersalah, atau penyesalan sedikitpun atas perbuatannya. Ia menikmati penderitaan orang lain, sebuah karakteristik dari psikopat. Pada September 2005, setelah melalui proses persidangan yang panjang dan penuh emosi, pengadilan memvonis Jo Young Chul dengan hukuman mati. Keputusan ini disambut dengan kelegaan oleh masyarakat. Meskipun bagi keluarga korban, tidak ada hukuman yang bisa mengembalikan nasib orang yang mereka cintai. Namun nasib, Jo Young Chul tetap berada dalam limbo hukum. Sejak tahun 1997, Korea Selatan telah memberlakukan moratorium atau tidak resmi terhadap hukuman mati. Meskipun hukuman mati masih ada dalam undang-undang, eksekusi mati tidak pernah lagi dilakukan. Akibatnya, Jo Young Chul hingga kini masih mendekam di penjara dengan status terpidana mati, menunggu eksekusi yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Keberadaannya di penjara seringkali menjadi pengingat pahit bagi masyarakat akan kekejaman yang pernah ia lakukan. Kasus ini juga memicu debat publik yang sengit mengenai hukuman mati di Korea Selatan dan peran media dalam mengeksploitasi pelaku kriminal. Banyak yang mengecam bagaimana Yo diberi panggung oleh media, memperlihatkan ekspresi bangga setiap kali wajahnya muncul di layar televisi. Hal ini memicu diskusi tentang etika jurnalisme dalam kasus-kasus kriminal ekstrim dan apakah publisitas semacam itu justru memberi penghargaan kepada pelaku kejahatan. Namun, yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa banyak korban, terutama wanita pekerja seks, tidak dikenang dengan nama. Mereka seringkali disebut hanya sebagai korban tanpa cerita. Jo Young Chul adalah cerminan dari apa yang terjadi ketika trauma, kebencian yang mendalam, dan sistem yang gagal bersatu dalam satu tubuh. Ia bukan hanya seorang pembunuh, tetapi juga produk dari lingkungan yang mengabaikannya, sistem hukum yang tidak mencegahnya dari menjadi semakin berbahaya, dan masyarakat yang menutup mata terhadap penderitaan dan marginalisasi korban-korbannya. Ia menunjukkan kepada kita bahwa kejahatan tidak selalu muncul dari tempat gelap dan menyeramkan. Terkadang, mereka menyamar sebagai orang biasa, berjalan di antara kita menunggu saat untuk melepaskan raka pribadi mereka. Namun, dari tragedi itu, kita juga bisa belajar bahwa kewaspadaan, keberanian, dan keadilan harus terus dijaga, agar iblis seperti Jo Young Chul tidak pernah muncul lagi dan agar setiap korban tanpa memandang status sosial dikenang dan diperjuangkan keadilannya. Terima kasih sudah menyimak kisah Jo Young Chul di channel LNS ID. Jangan lupa untuk komen, beri feedback atau kritik saran untuk admin agar kedepannya kita semakin baik lagi. Jangan lupa untuk subscribe dan like, dan apabila kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk share. Terima kasih semuanya, dan sampai bertemu di konten selanjutnya.